Jesus wants to keep us in His care. Everywhere we go, He's always there. He can give us joy beyond compare. Walking in the goodness of the Lord. Keep walking with the Lord all the way. Keep trusting in His word. Every day keep looking for the sign. Watch and pray, keep walking, trusting all the way. Looking, watching, pray every day. If we follow Jesus, He will lead. He will then supply our every need. Absolute success is guaranteed. Walking in the goodness of the Lord. Keep walking with the Lord all the way. Keep trusting in His word. Every day keep looking for the sign. Watch and pray, keep walking, trusting all the way. Looking, watching, pray every day. Memilih seorang raja. Dengarkan, dengarkan, dicari seorang raja baru. Israel membutuhkan seorang raja baru. Raja Saul telah kehilangan kemurahan hati Tuhan dan kerajaan Israel membutuhkan seorang raja untuk menggantikannya. Dalam cerita hari ini, mari kita cari tahu siapa orang yang istimewa yang dipilih Tuhan untuk menjadi raja Israel yang baru. Nabi Samuel sangat sedih karena Raja Saul telah mendurhakai Tuhan dan Tuhan telah menolaknya sebagai Raja Israel. Suatu hari Tuhan berbicara kepada Samuel. "Berapa lama lagi engkau akan sedih karena Saul, Samuel? Pergi dan isi tabung tandukmu dengan minyak karena aku mengirimmu ke Bethlehem untuk menemui Isai. Aku telah memilih salah satu anaknya untuk menjadi raja." Lalu Samuel menjawab, "Tetapi Tuhan, jika aku pergi dan Saul mendengarnya, dia akan membunuhku." "Pergi dan ambil seekor sapi muda yang belum pernah memiliki anak dan beritahu semua orang bahwa engkau datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Engkau juga harus mengundang Isai ke upacara pengorbanan itu. Dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus dilakukan. Urapilah orang yang telah aku pilih untuk menjadi raja," jawab Tuhan kepada Samuel. Jadi Samuel pergi ke Bethlehem dan ketika dia tiba, para tua-tua kota berkata, "Apakah engkau datang dengan damai?" Lalu Samuel menjawab, "Ya, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan bergabunglah denganku." Isai dan anak-anaknya juga diundang ke upacara pengorbanan. Ketika mereka tiba, Samuel pertama kali melihat Eliab anak sulung Isai. Orang ini Eliab pastilah orang yang dipilih Tuhan, pikir Samuel. Namun Tuhan menjawabnya, "Tidak, Samuel, aku telah menolaknya. Jangan melihat wajahnya atau bagaimana penampilannya atau tinggi badannya. Aku tidak melihat hal-hal seperti itu. Orang melihat penampilan luar, tetapi Tuhan melihat hati." Kemudian Samuel berkata, "Eliab bukanlah orang yang dipilih Tuhan." Lalu Isai pun menyodorkan anaknya yang lain. "Ini anakku yang berikutnya, Abinadab." Dan Samuel menjawab lagi, "Tuhan juga tidak memilih yang ini." Lalu Isai pun berkata, "Aku akan memanggil anakku yang lain, Syama." Lalu Syama lewat di depan Samuel. Dan Samuel berkata, "Tuhan tidak memilih dia juga." 7 anak Isai lewat di depan Samuel, tetapi mereka bukan yang dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata lagi, "Apakah ini semua anakmu, Isai?" Dan Isai menjawabnya, "Masih ada anak bungsuku Daud, tetapi dia sedang keluar mengembalakan domba." Dan Samuel berkata, "Panggil dia, kita tidak akan duduk makan sampai dia tiba." Maka Daud dipanggil dan dibawa di depan Samuel. Dia sehat dan tampan. Tuhan berkata kepada Samuel,
"Samuel, bangkit dan urapi dia. Dialah orangnya." Akhirnya inilah raja yang dipilih Tuhan untuk Israel. Samuel mengambil tabung tanduk minyaknya dan mengurapi Daud di depan saudara-saudaranya. Pada hari itu, Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Setelah mengurapi Daud sebagai raja Israel yang terpilih, Samuel pergi ke Rama. Dan begitulah raja Israel yang baru dipilih, anak-anak. Tuhan memilih Daud bukan karena dia muda, sehat, atau tampan, tetapi karena Tuhan dapat melihat apa yang ada di dalam hati Daud. Daud dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja Israel yang baru karena hatinya menyenangkan Tuhan. Jadi ingatlah anak-anak bahwa Tuhan tidak melihat penampilan luar kita, tetapi Dia selalu melihat hati kita. Dia tahu apakah hati kita diisi dengan hal-hal baik seperti kasih dan kebaikan, atau diisi dengan hal-hal buruk seperti kebencian dan kemarahan. Itulah sebabnya kita harus fokus untuk menyenangkan Tuhan dengan apa yang ada di dalam hati kita, lebih daripada apa yang tampak dari luar. Jangan lupa bahwa Tuhan dapat melihat apa yang di dalam hatimu. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwa bertahun-tahun setelah Tuhan memilih Daud menjadi raja Israel, Tuhan juga memilih seseorang yang sangat istimewa untuk melakukan tugas yang sangat istimewa? Bisakah kalian menebak siapakah dia? Ya, benar. Dia adalah Yesus Kristus. Allah memilih anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk datang ke dunia dan menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Kalian lihat, kita semua adalah orang berdosa, dan karena itu kita tidak dapat bersama dengan Tuhan di surga selamanya. Tuhan tidak menginginkan itu, dan oleh karena itu Dia mengirim Yesus untuk tinggal di dunia ini, membagikan firman Tuhan kepada banyak orang, dan mati untuk dosa-dosa kita. Itu adalah tugas Yesus yang diberikan kepadanya oleh Tuhan. Yesus menuruti semua perintah Tuhan yang diperintahkan kepadanya. Jadi ketika Yesus berumur 33 tahun, Dia disalibkan di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Dia mengambil hukuman yang seharusnya kita terima. Tetapi setelah 3 hari, Yesus bangkit dari kematiannya. Sekarang Yesus hidup dan hidup bersama Allah Bapa di surga. Dia sedang menunggu waktu yang tepat untuk datang kembali ke dunia ini dan akan mendirikan kerajaannya di mana semuanya akan baik lagi. Anak-anak, saat ini Yesus juga sedang menunggu kalian untuk membiarkan Dia masuk ke dalam hati kalian. Dia ingin menjadi Tuhan dan Juru Selamat kalian, karena Dia ingin bersama kalian selamanya. Apakah kalian ingin bersama Yesus selama-lamanya? Jika demikian, minta ampunlah atas dosa-dosa yang telah kalian perbuat dan undang Dia untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi kalian hari ini. Riches and fame may what the world give, but that does not gratify. Others may live according to greed, but that does not satisfy. For we have been chosen, we have been redeemed, we have been saved from sin. So we should live like Jesus, worshiping Him alone, and we will live in glory with Him. So stand guard, dear children, against earthly things, for they may look good outside, but when you look deeper, you will see that it is all rotten inside.
For we have been chosen, we have been redeemed, we have been saved from sin. So we should live for Jesus, worshiping Him alone.